Nggak habis-habisnya kita akan ngebahas tentang Xiaomi. Hari ini kita kedatangan tamu si Redmi Note 10S yang sebagai penerus atau suksesor dari Redmi Note 10. Iya, benar sekali. Yang kemarin baru saja kita bahas di video sebelumnya. Yang belum nonton silahkan tonton, link videonya tak tulis di deskripsi. Oke, pertanyaan saya, pada nyesel nggak? Nyesel nggak? Nyesel lah, masa enggak? Oke, nggak apa-apa, nggak usah nyesal. Namanya perkembangan teknologi itu memang selalu begini. Jadi kadang-kadang selang 1 minggu saja HP terbaru bakal keluar. Nah, patokannya adalah teman-teman harus punya batasannya sendiri. Jadi apapun HP update terbarunya kayak gimana, ya nggak usah risau, nggak usah baper. Yang jelas nikmatin aja video-video dari kami. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan dulu loncengnya biar selalu dapat notifikasi dari kami. Oke, kita bahas lagi Redmi Note 10S. Apa bedanya dengan Redmi Note 10? Yang pasti Redmi Note 10S ini dibekali dengan kamera 64 megapiksel quad kamera, dan ini tentu sudah bikin shock tersendiri dibandingkan dengan Redmi Note 10 yang kemarin hanya disematkan kamera 48 megapiksel. Mengenai prosesornya pun dikasih prosesor yang berbeda. Si Redmi Note 10 dikasih Snapdragon 678, sedangkan Redmi Note 10S dikasih MediaTek Helio G95. Kita lihat saja bagaimana performanya nanti. Jadi kita unboxing terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari desain yang ditawarkan di sampulnya ini nggak bakalan jauh berbeda dengan yang ada di Redmi Note 10. Yang membedakan yaitu hanya prosesor dan kameranya saja. Sebagai informasi, si Redmi Note 10 ini ada di angka 2,499, sedangkan si Redmi Note 10S di harga 2,899. Ya, selisih 400 ribuan saja untuk mendapatkan Redmi Note 10S dengan kamera 64 megapiksel. Nyesel kalian. Tapi ya namanya handphone kan kayak gitu, sekali lagi ya. Kita nggak bisa mengukur bagaimana strategi pasar itu bakal menyerang kita. Jadi yang terbaik adalah menyiapkan pertahanan kita. Jadi pentokin aja HP impian kalian tuh di apa, baru nanti kalau misalkan sudah ketemu, aku yakin bakalan bertahan kok. Mau kayak gimana pun tawaran-tawaran handphone itu kayak gimana, ya sudah nggak bakal mempengaruhi hidup kita. Oke. Ini adalah unit dari Redmi Note 10S dan kita bakalan mengunci beberapa hal terkait kamera, kemudian gaming, dan tentu kita juga bakalan lihat Antutu skornya nanti berapa. Yang pasti kalau kita bandingkan dengan yang kemarin si Redmi Note 10, kayaknya nggak ada perbedaan yang signifikan dari letak kamera, kemudian pot-potnya, juga speaker dan letak slot SIM-nya. Jadi ini memang hanya beda di prosesor dan kameranya saja. Secara desain masih terlihat sama juga kok. Kalau si Redmi Note 10 kebetulan kita pakai warna yang abu-abu, sedangkan si Redmi Note 10S kita pakai yang Pebble White atau putih lebih tepatnya. Oke, bakalan kita langsung nyalakan seperti apa si Redmi Note 10S ini. Oh ya, satu lagi yang belum saya sampaikan adalah si Redmi Note 10S ini bawaannya ada di 664. Jadi RAM-nya 6, internalnya 64. Memang lebih besar RAM-nya, tapi kita lihat saja bagaimana performanya nanti. Sambil kita nyiapin si Redmi Note 10S ini, kita bongkar dulu, tengok dulu isian jeroan penjualan dari si Redmi Note 10S ini. Kita bakal dapat charge, kemudian kabel charge yang USB to Type-C. Kemudian casnya masih sama dengan 33 watt juga, dan kita juga bakal mendapatkan satu buah softcase, kartu garansi dan pelengkap lainnya, juga SIM ejector. Jadi teman-teman kalau misalkan beli handphone, saya sarankan beli di distributor resminya. Kalau misalkan mau beli Xiaomi, kalau di area Solo Raya bisa cek di toko Mi Shop-nya Solo, Mi Shop Kentingan. Di sana dijual berbagai macam produk unggulan dari Xiaomi, baik itu yang produk handphone maupun yang keseharian lainnya. Oh ya, satu lagi informasi yang mungkin perlu teman-teman ketahui. Jadi salah satu yang baru dari Xiaomi itu, khususnya di Redmi Note 10S ini adalah dia sudah terdaftar atau tergabung di ICCA. Jadi salah satu organisasi nirlaba yang memberikan pelayanan untuk kontak center Indonesia. Atau lebih tepatnya, lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa googling saja ICCA, nanti ada bahkan. Oke, kita langsung ke Redmi Note 10S. Oke, sebelum kita masuk ke skor tentunya, saya pengen ngebahas tentang skor dari uji penyimpanannya. Jadi di Redmi Note 10S ini, sequence read-nya alias kemampuan baca datanya itu di
7759 dengan kecepatan 507 Mbps, dan sekuen tulisnya ada di 5551 dengan kecepatan 362 Mbps, dan random access-nya ada di read speed-nya di 170 Mbps dan write speed-nya ada di 128 Mbps. Oke, terus kalau misalkan kita uji LCD-nya, karena ini masih baru ya, jadi tentu nggak bakalan ada masalah. Terus kita cek untuk kapasitas internalnya. Ini baru kita install satu aplikasi saja, yakni Antutu. Jadi kita tengok dulu aplikasinya berapa. Jadi di sini kita tertulis jelas penyimpanan terpakai 19,9 GB dari 64 GB. Dan sedikit kabar baik teman-teman, karena si Redmi Note 10S ini sudah pakai MIUI versi 12,5. Sedangkan si Redmi Note 10 kemarin baru di versi 12. Untuk Android-nya sudah menggunakan Android 11. Hal yang perlu teman-teman ketahui lagi dari si Redmi Note 10S ini adalah bahwa dia sudah dilengkapi dengan NFC. Jadi ini salah satu HP Xiaomi yang mungkin dibandingkan dengan yang serial sebelumnya si Poco X3 NFC itu, ini termasuk salah satu HP yang dilengkapi dengan NFC yang paling murah menurut saya. Karena dengan harga 2,899 saja sudah dilengkapi dengan NFC. Ini kan sesuatu yang agak aneh juga menurut saya. Terserahlah Xiaomi mau bikin kayak gimana. Oke. Sensor sidik jarinya juga menyenangkan ya, cuman yang mungkin jadi agak aneh di saya adalah suara celetak-celetaknya di power buttonnya. Coba teman-teman dengarkan. Kita bandingkan dengan si Redmi Note 10. Agak lain memang, si Redmi Note 10S ini cenderung lebih kenceng cetak-cetaknya, tapi it's okay. Karena menurutku kalau misalkan nggak dipakai buat ngunci, bahkan sekarang ngunci pun bisa dipakai di sini. Teman-teman tinggal ngeset satu tekan sini kalau memang sayang dengan kuncian yang ada di sini. Dan ini juga terjadi di tombol volume button. Begitu juga di Redmi Note 10. Oke teman-teman, kita mohon maaf karena di Redmi Note 10S ini kita nggak bisa ngasih tahu berapa skor Antutu yang didapatkan, karena beberapa kali kita coba tes si Redmi Note 10S ini menolak dan hasilnya mesti selalu balik di sini, di poin ini. Dan kita sempat coba juga untuk nurunin ke versi yang 8, tapi hasilnya juga belum memuaskan, jadi akhirnya kita skip dulu. Barangkali nanti kalau misalkan sudah bisa kita ketahui bakalan kita update di deskripsi. Kalau berkaca dari Redmi Note 10-nya, barangkali si Redmi Note 10S ini bisa lebih unggul sedikit karena dia pakai Helio G95 dan dengan RAM yang lebih besar dibandingkan dengan Redmi Note 10 yang hanya pakai Snapdragon 678 dengan RAM 4. Oke. Mengenai fitur kameranya, ada beberapa hal dan ini masih seperti yang serial-serial sebelumnya. Kalau misalkan kita mau pakai fitur 64 megapikselnya, kita mesti menggeser ke sebelah paling kanan di mode lainnya, diaktifkan di sini dan kita baru bisa fotonya. Kita bakal nge-explore nanti di kameranya, kita bandingkan dengan tipe 64 megapiksel yang lainnya. Tapi secara sekilas di dalam ruangan sini hasilnya cukup memuaskan. Saya belum bisa ngasih detailnya kayak gimana untuk kameranya, dan untuk kamera selfie-nya kamera selfie 13 megapiksel masih cukup bagus juga nanti, dan ini ada beberapa fitur terutama XDR-nya bisa diaktifkan. Dan tentu untuk urusan kameranya si Redmi Note 10S ini kita belum bisa memaksimalkan, tapi secara sekilas bisa kita optimalkan, yaitu di 64 megapiksel atau di 13 megapiksel di kamera depannya. Nah, ini yang kadang-kadang bikin saya agak bingung ya teman-teman. Di sebagian fitur turbo game boosternya, Xiaomi itu ngasih yang bisa mengukur FPS, CPU, dan GPU. Cuman sekarang di Redmi Note 10S ini lagi-lagi hanya terpantau CPU dan FPS saja, GPU-nya nggak terpantau. Untuk main PUBG Mobile, Redmi Note 10S ini ada di grafik HDR Plus Ultra, dan ini lebih unggul dibandingkan dengan Redmi Note 10 yang hanya di HD Hex saja. Dan tentu giroskopnya ini bisa dimainkan dengan secara signifikan. Menurutku layar 6,43 ini sih sudah cukup ideal dan sangat pas untuk saya pribadi, dan mungkin bagi teman-teman juga sangat idealnya segitu, sekitar 6 sampai 6,5, nggak sampai 7 lah, biar di genggaman itu terasa enak banget. Dan yang pasti si Redmi Note 10S ini sudah AMOLED, jadi teman-teman bakalan puas banget kalau misalkan mainkan dengan HP ini.
Ditambah lagi, si Redmi Note 10S ini sudah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass kelas 3 dan tentu resolusinya sudah Full HD+. Mantep banget lah. Oh ya, nggak lupa juga si Redmi Note 10S ini sudah menggunakan UFS 2.2, jadi semakin cepat dalam pengolahan data seperti yang kita uji di awal tadi. Secara grafik, si Redmi Note 10S ini jauh lebih baik ya dibandingkan dengan mode HD High karena ini pakai Ultra dengan kualitas HDR. Oke, kita coba untuk giroskopnya. Oke, dengan mode permainan yang seperti ini, saya yakin nggak akan masalah ya. Cuman memang barangkali ini yang perlu kita cari tahu bakalan cepet panas atau tidak. Dan ini bakal kita bahas di episode selanjutnya. Jadi sekian dulu review dan unboxing Redmi Note 10S kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan tekan like kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini. Tapi kalau misalkan tidak suka, dislike juga gak masalah, dan berikan komentar bagaimana menurut kalian, perlu upgrade ke Redmi Note 10S atau cukup di Redmi Note 10 saja. Sabar, masih ada kejutan-kejutan lain di tahun ini, jadi hati-hati, pelan-pelan saja, dan jangan cepat-cepat memutuskan beli handphone. Tabung dulu sampai ketemu yang terbaik buat kamu. Saya Tori Bijaksana, sampai jumpa. Boom.